Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rukmanur Kumalasari dengan NIM 230211441857. Pada video kali ini saya akan menjelaskan filosofi pendidikan Indonesia topik 3, koneksi antar materi. Pada topik 1, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, kita memahami pendidikan Indonesia berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari materi tersebut, kita mengetahui bahwa beliau mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kurikulum paradigma baru merupakan cita-cita untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan yang telah lama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang belum diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Pada topik 1, kita juga melihat sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini, dengan berbagai perbedaan kebijakan, kurikulum, dan model pendidikan. Banyak sekali tokoh yang memperjuangkan pendidikan agar pendidikan Indonesia menjadi merdeka. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, yang menciptakan beberapa konsep pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan sistem pendidikan tripusat yang saling berkaitan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat, karena pendidikan anak memerlukan dorongan dan dukungan dari ketiganya sesuai dengan kodratnya. Pada topik 2, kita juga melihat lebih dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengenal berbagai filosofi pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya budi pekerti, memperhatikan kodrat alam dan zaman, menerapkan sistem among, menerapkan teori trikon, Ingar Sungsung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, serta pembelajaran yang merdeka. Pada topik 3, kita belajar tentang identitas Indonesia. Sifat manusia Indonesia mencakup nilai, jiwa, keinginan, martabat, sosialitas, dan tradisi. 3 hal penting yang berharga bagi keunikan manusia Indonesia, yaitu kebinekaan, Pancasila, dan religiositas. Terdapat 3 bentuk budaya yang hadir dalam kebinekaan, yaitu gagasan, konsep, nilai, atau norma. Nilai khas Indonesia yang kedua adalah Pancasila. Pancasila merupakan inti, nilai, dan jiwa serta semangat berpegang teguh pada nilai gotong royong. Yang terakhir adalah nilai religiositas yang dapat dipahami sebagai hakikat dan kekuatan agama. Karakteristik peserta didik meliputi etnis, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Setelah melihat karakteristik peserta didik, materi pembelajaran juga diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik. Dalam ilmu psikologi, jika perkembangan dikaitkan dengan keberagaman identitas manusia Indonesia, maka dapat diketahui bahwa cara-cara tradisi sebuah budaya itu dapat mengatur, mempengaruhi, dan transformasikan perilaku manusia sehingga perlu adanya sikap toleransi dalam menyatukan keberagaman khas Indonesia. Hubungan pada topik 1, 2, dan 3, yaitu pada topik 1, perjalanan pendidikan di Indonesia senantiasa terus berganti seiring perkembangan zaman. Pendidikan di Indonesia tentunya akan berubah-ubah peraturannya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, untuk membentuk sistem pendidikan di Indonesia dan karakteristik peserta didik di Indonesia menjadi lebih baik, maka perlu adanya tokoh pendidikan yang membantu menyongsong pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara bersama dengan buah pikirannya yang dijelaskan secara rinci pada topik 2. Pada intinya, sebagai pendidik harus membimbing dan menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Untuk membimbing dan menuntun peserta didik, maka seorang guru harus bisa mengetahui cara untuk mengenal karakteristik pada setiap manusia, khususnya peserta didik. Hal tersebut dijelaskan pada topik 3 bahwa terdapat berbagai nilai hakiki yang perlu dipahami tentang identitas manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.